Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar tentang doa setelah sholat fardu. Nah, sebelum kita memulai materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar tentang doa setelah sholat fardu. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ke materi inti, saya akan membacakan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti yang pertama yaitu menerima dan menjalankan perintah agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Sebelum ke materi inti, saya akan membacakan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti yang pertama, menerima dan menjalankan perintah agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Keempat, menyajikan pengetahuan faktual dan bahasa yang jelas dalam bahasa. Kon jangan kan jelas niki to. Kita jelas apa? Yang pertama yaitu niki pono menerapkan doa setelah sholat fardu. Lah iya Mas teh gene video iki terus piye ngono lho Om. Aku ki sing bingung kan. Setelah sholat fardu. Kompetensi dasar. Yang pertama yaitu 3.7 menerapkan doa setelah sholat fardu. 4.8 mempraktekkan doa setelah sholat fardu. Tak kayak video. Tujuan pembelajaran dalam materi doa setelah sholat fardu. Tujuan pembelajaran dalam materi doa setelah sholat fardu adalah 1. Memahami pengertian doa setelah sholat fardu. 2. Menghafal doa setelah sholat fardu. 3. Membiasakan doa setelah sholat fardu. 4. Memahami adab berdoa setelah sholat fardu. 5. Memahami waktu utama untuk berdoa. Tujuan pembelajaran doa setelah sholat fardu adalah
setelah sholat fardu, kita akan mempelajari tentang pengertian doa. Dalam materi doa setelah sholat fardu, kita akan mempelajari tentang pengertian doa, lafal-lafal doa setelah sholat fardu, adab berdoa, dan waktu yang utama dalam berdoa. Pengertian doa. Doa adalah memohon sesuatu atau memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merendahkan diri dan menunduk kepadanya setiap waktu dan setiap tempat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Ud'uni astajib lakum," yang artinya, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Quran Surat Ghafir ayat 60. Manusia harus berdoa dan berusaha. Tidak pernah berdoa adalah tanda orang yang sombong. Jangan mengira semua dapat tercapai dengan kerja keras. Semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, jangan hanya berdoa. Manusia harus tetap berusaha dengan keras. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa dengan melihat usaha hambanya. Oleh karena itu, berusaha harus disertai dengan doa, dan doa harus disertai dengan usaha. Iki engko dadi video ora ya? Adab berdoa. Agar doa kita lebih baik, ada beberapa adab berdoa. 1. Berdoa hendaknya dalam keadaan suci dari hadas. 2. Menghadap kiblat. 3. Mengawali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memuji kepadanya. 4. Mengangkat kedua tangan. 5. Berdoa disertai dengan hati yang khusyuk. 6. Mengucapkan doa dengan suara halus dan lemah lembut. 7. Berdoa dengan sikap yang tawadhu. 8. Harus yakin bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9. Ingat akan dosa yang telah diperbuat, merasa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi. Lafal doa setelah sholat fardu. 1. Doa untuk kedua orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku masih kecil. Contoh doa setelah sholat yang kedua adalah doa bahagia dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Ya, waktunya 15. Contoh doa setelah sholat fardu yang ketiga adalah doa memohon ilmu yang bermanfaat.
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Menit minimal 10 sampai. Contoh doa setelah sholat fardu yang keempat, yaitu doa memohon ampun untuk kaum muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Artinya, ya Allah, ampunilah dosa orang muslimin laki-laki dan muslimin perempuan, orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ngertak gawe. Materi selanjutnya adalah waktu yang utama dalam berdoa. Waktu yang utama dalam berdoa ada bermacam-macam. Di antaranya, 1. Setelah melakukan sholat fardu. 2. Pada waktu sepertiga malam terakhir. 3. Waktu antara azan dan iqomah. 4. Pada saat malam Jumat atau hari Jumat. 5. Pada saat berpuasa dan berbuka. 6. Pada saat turunnya hujan. Saning berapa 8 menit toh. Lagi ditentukan ya, lamulan aku. Saya biar ditentukan tak tahu. Demikianlah materi doa setelah sholat fardu. Jangan lupa untuk selalu berdoa, karena Allah akan selalu mengabulkan doa-doa hambanya. Kita tutup materi kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi doa setelah sholat fardu. Jangan lupa selalu berdoa dan berusaha ketika kita akan